kami ingin pergi ke perpustakaan Kota Batam untuk mencari buku historiografi modern dan juga tradisional. Bener. Nah, kami akan ke perpustakaan Kota Batam dan kami harapkan kalian menonton sampai habis untuk mengikuti kami kayak mana aja sih perpustakaan Kota Batam itu dan apa aja isi dari buku itu. Nah, penasaran nggak? Penasaran dong harus ya. Oke, mari kita jalan-jalan. Videonya. Yeay. We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be after. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling down, we faded. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go all out and break us down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Like the waves pull you down underwater. We're fun until we hit the bottom. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling down, we faded. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go all out and break us down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Kami udah nyampe nih di perpustakaannya. Tadi kami udah nyari buku historiografi modern sama tradisional. Tungguin kelanjutannya ya. I was like 16, baby, when you called me up. Just a little extreme, just a little out of touch. Got me feeling low when you need my love. Oh, I know you wanna see me, I know you wanna see me. Alright, I swear on my mama, on my father too. She really shouldn't come up, but she been on my line like, yo, hi, I don't really like you, fine, bye. She be like, why you wanna just go so quick? I was only 14 when I first met you, 15, then I knew. I was like 16, baby, when you called me up, just a little. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu historiografi? Nah, kalau belum, simak video berikut ini ya. Nah, pengertian historiografi adalah mengkomunikasikan penelitian-penelitian yang akan diubah menjadi karya penelitian sejarah. Oke, Titan. Bisa tolong jelasin nggak sama teman kita apa sih perbedaan historiografi modern sama tradisional itu? Historiografi tradisional yaitu penulisan sejarah tentang sikap dan cara serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma-norma dan adat kebiasaan. Sedangkan historiografi modern yaitu penulisan sejarah tentang sikap dan cara serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Oh, tuh udah pada tahu kan perbedaannya, ya kan? Nah, nanti, oke. Terima kasih Titan atas penjelasannya. Dan kali ini kita akan langsung masuk ke isinya apa, oke? Terima kasih. Lagi baca buku apa nih, Anjeli? Oh, ini aku
lagi baca buku Pramoedya Ananta Toer yang Bumi Manusia. Nah, Pramoedya Ananta Toer ini udah ngeluarin banyak buku. Salah satunya buku ini dan juga ada lagi nih buku biografi singkat tahun 1925-2006 karya Pramoedya Ananta Toer. Jadi, tapi kami nggak akan ngebahas buku ini, tapi kami akan membahas buku Bumi Manusia. Oh ya, kira-kira kalau misalkan aku mau baca buku itu isinya apa aja sih? Oh, ini nih tokoh utamanya itu si Minke. Si Minke ini orangnya tuh privilege, mempunyai privilege, terus cerdas, terus punya dalam golongannya. Tetapi Minke ini lambat laun itu dia semakin sadar kalau misalnya dia itu hidup di golongan masyarakat yang realis atau nyata gitu. Dia mulai sadar tuh, karena kan orang yang mempunyai privilege itu biasanya kan dia kayak kehidupannya lingkungan itunya itu aja, tapi semakin lambat laun dia semakin tahu kalau misalnya dia itu hidup di masyarakat yang nyata gitu, yang realis gitu kan. Nah, melalui interaksinya dengan masyarakat kolonial membuatnya mengerti gitu dengan sistem yang bersifat realis ini gitu kan. Terus jadi intinya nih si siapa di dalam sinopsisnya ini, Pram itu mengambilkan sebuah anti-tegar antara si Minke dengan ayahnya yang sangat sentimental. Jadi saya suka di kata-katanya Pramoedya Ananta Toer, pesan-pesannya itu untuk seorang pelajar harus bersikap adil sejak dini, sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Itu aku paling suka kali itu, karena di kata-katanya ini sangat berarti kita itu bersikap adil tuh harus mulai dari sekarang gitu, nggak tunggu dewasa, tapi kita harus mulai dari sekarang dan juga dari dalam pikiran kita kalau misalnya kita tuh harus bersikap adil gitu. Itu sih. Dari aku dengar cerita kamu tadi, aku jadi pengen baca deh sama bukunya. Ya dong, harus baca, apalagi bukunya setebal ini kan. Dan sih kalau misalnya jadi ini kan termasuk buku historiografi tradisional. Kenapa kok bisa dibilang historiografi tradisional ya kan? Karena ini nih dia kayak menceritakan kayak sebuah novel itu kan biasanya itu kayak mitos-mitos gitu kan. Nah, itulah historiografi tradisional, biasanya ada unsur mitosnya, ada juga buku tradisional ini dia lebih ke memfokuskan si tokoh utamanya, kayak misalnya di dalam ini si Pram ini menceritakan tentang si Minke yang nanti ujung-ujungnya nih dia menikah dengan analis yang tapi pernikahan mereka itu tidak pernah disetujui oleh hukum gitu. Nah, kan penasaran nih kenapa sih kok nggak disetujuin itu? Nanti silakan baca aja ya, pasti seru banget ini. Makasih Angeli atas review bukunya. Sama-sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari buku historiografi modern. Di sini dari kelompok kami mengambil buku yang berjudul Buku Adil karya Mikhail Adas yang diterbitkan pada tahun 1988 dengan nama aslinya yaitu Prophets of Privilege Millenarian Protest Movements Against the European Colonial Order. Buku ini juga diterjemahkan oleh Tohari Effendi dan diterbit dengan nama penerbitnya yaitu Raja Wali Press, dan diterbitkan di kota Jakarta dengan cetakan buku pertama. Pencetak dari buku ini adalah Grafika Tama Offset dengan jumlah halaman buku yang dimiliki yaitu 366 halaman. Kenapa bisa kami bilang kalau buku Ratu Adil ini termasuk dalam historiografi modern? Seperti yang kita ketahui bahwa historiografi modern itu dia mengandung fakta-fakta dan tidak ada unsur mitosnya seperti historiografi tradisional yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga seperti pada bab pertama saja kami mengambil sekilas, yaitu pada bab pertama dijelaskan awal masuknya Belanda dan peruntuhan Mataram secara perlahan. Lalu Perang Jawa sekitaran pada tahun 1825 sampai 1830, pendudukan pertama di Belanda di Batavia, dan pada mulanya tidak dimaksudkan untuk menaklukkan Pulau Jawa. Dari situ saja telah dijelaskan kalau misalnya di buku ini menjelaskan perang antara Belanda dan juga kerajaan atau keruntuhan Mataram atau kerajaan Mataram. Nah, di dalam perang ini tidak ada unsur yang namanya itu mitos-mitos atau berbau-berbau yang adanya unsur yang ketidakmungkinan, sehingga kami mengelompokkan bahwa buku Ratu Adil ini adalah termasuk dalam historiografi modern. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan, selebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Nah, itu dia video kami tentang historiografi dan pergi ke perpustakaan Batam. Semoga kalian suka dan mendapat ilmunya juga ya. Terima kasih sudah menonton.
Halo teman-teman. Kesesat guys. Panas. Terik matahari. Oh my god. Oke guys, akhirnya kita jalan. Natural.